Pamimpin nu santri nyaeta pamimpin anu rakyatna eueuh nu lapar. Pamimpin nu santri nyaeta pamimpin rakyat nu gering di ubaran. Pamimpin nu santri nyaeta pamimpin eueuh imah rugrug bocor teu diomean. Pamimpin nu santri kabeh imana kudu caang lamun ti peuting. Eta pamimpin santri. Satuju teu? Well teu? Pamimpin santri nu kitu sanes? Tah nu kitu pamimpin santri teh nyaeta pamimpin nu nyaah ka kaum masyakin, kaum duafa, barudak yatim, jalma-jalma miskin anu hatena tergerak, anu teu bisa sare ti peuting lamun rakyatna lapar. Eta pamimpin anu nuturkeun sunnahna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Pada video yang telah kita saksikan, Deddy Mulyadi ngawur, ngaco, sok tahu, memaksakan. Saya tidak terlalu mengetahui apa intensi Deddy Mulyadi di dalam membicarakan apa yang dia bicarakan pada video yang telah kita saksikan tadi. Cuman yang jelas kalau kita melihat, dia itu mengatakan bahwa yang namanya pemimpin santri itu yaitu pemimpin yang tidak membiarkan rakyatnya kelaparan, yang membenarkan atau memperbaiki rumah-rumah yang rusak, kemudian yang menerangi rumah-rumah yang gelap dan lain sebagainya. Dan diakhiri dengan kata-kata itu yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itu adalah pemimpin santri begitu. Nah ini permasalahan seperti ini tidak layak sebetulnya diucapkan oleh orang yang bukan santri. Jadi ini merampok nama santri untuk dipakai, untuk dijadikan stigma bahwa pemimpin itu asal dia memperhatikan masalah zahir rakyatnya, maka dia itu adalah pemimpin santri. Tapi pemimpin meskipun dia itu seorang santri, katakanlah dia mesantren belasan tahun atau bahkan mungkin puluhan tahun, kemudian setelah keluar dari pesantren menjadi pejabat, tetapi mengabaikan rakyatnya, itu bukanlah pemimpin santri. Nah mungkin itu yang dimaksud. Nah ini perkataan itu dia tidak lepas dari maksud. Sekali lagi, saya tidak bisa mengetahui maksud dari Kang Deddy Mulyadi ini berbicara hal itu apa. Cuman saya mendapatkan kesan dari apa yang Kang Deddy bicarakan. Jadi kesan ini boleh setuju boleh tidak, ini adalah kesan yang saya dapatkan. Dan akan banyak sekali teman-teman yang memiliki kesan seperti ini. Karena saya juga punya teman-teman, punya kolega-kolega yang mana mereka itu memang ngefans banget sama Kang Deddy Mulyadi. Jadi kesan yang saya dapatkan apa? Kesan yang saya dapatkan itu nggak usah bawa-bawa nama santri untuk dijadikan pemimpin. Yang penting lihat kerjanya, apabila kerjanya ini nyata, apabila kerjanya ini dia bagus, peduli kepada rakyat, sudah nggak usah santri-santrian karena itu sudah santri pada hakikatnya begitu. Nah itu yang saya tangkap. Ya kalau yang saya tangkap itu ya itu bagaimana lagi, itu yang saya tangkap. Nah kita lihat sekarang jangan dari segi sentimen ya, kita lihat dari segi apa yang dia ucapkan begitu. Apa faktanya yang dia ucapkan? Jadi faktanya yang dia ucapkan itu adalah menisbahkan santri. Jadi santri ini dia sebagai mahmul kalau di dalam ilmu mantik, atau katakanlah dia itu sebagai kata keterangan, atau katakanlah dia itu sebagai predikat kepada subjek. Subjek apa? Yaitu pemimpin yang ngasih makan rakyatnya, yang ngasih cahaya lampu sama rakyatnya, yang memperbaiki rumah rakyatnya. Itulah santri begitu. Jadi ini menetapkan kesantrian kepada pemimpin yang model seperti itu. Dan sudah kita ketahui siapa salah satu pemimpin yang seperti itu. Ya yang bersangkutan yang berbicara yaitu Kang Deddy Mulyadi. Dia itu kan sebagai pemimpin terkenal dalam hal itunya, dalam hal melakukan santunan langsung kepada masyarakat, kemudian memperhatikan keadaan masyarakat dari segi kesulitannya, dibantu secara langsung. Yang mana itu banyak mendobrak aturan-aturan begitu ya, dalam pengertian urusan surat menyuratnya nantilah, birokrasinya nantilah. Sekarang kita fokuskan dulu ke sini begitu. Nah ini saya tidak menyalahkan hal itu dalam pengertian
selama yang bersangkutan bertanggung jawab, apabila di belakangnya nanti ada permasalahan begitu, permasalahan administratif yang kan nggak jadi masalah juga, itu bagus, ya menurut saya bagus, baik. Tapi kalau itu sudah dinamakan dengan santri, pola pemimpin seperti itu, dia sudah dinamakan dengan santri, malah ya kalau di dalam gaya bahasa ini ada hasrun. Ada hasrun dalam pengertian ada apa? Ada tahsis. Bahwa yang namanya pemimpin santri itu yang layak yang seperti ini. Bukan yang malah korupsi dan lain sebagainya begitu. Itu tidak layak disebutkan pemimpin santri. Ini hasrun. Nah, hasrun ini mengkhususkan santri hanya pada model pemimpin seperti itu, ini yang salah. Kenapa? Karena yang namanya santri, dia itu sudah punya model tersendiri, santri itu. Jadi kan berpikirnya nggak hitam putih sebetulnya. Jadi santri yang goblok begitu ya, yang santri yang yang tidak tahu diri, tidak tahu malu, yang mana dia itu mengambil hak orang begitu, santri yang seperti itu, dengan orang yang tidak santri tapi seperti Kang Deddy misalkan. Nah, ini kan tidak hitam putih seperti itu. Janganlah keluar kata-kata seperti itu. Itu kan sama nanti kayak pertanyaan yang selalu dikeluarkan setiap akan datang pemilu begitu ya, mending milih pemimpin mukmin yang korupsi apa mending kafir yang amanah begitu. Ya ini kan tidak hitam putih seperti itu. Ini kan dikeluarkan hanya untuk membuat stigma negatif kepada suatu kelompok. Nah, ini tidak layak dilakukan oleh seorang pemimpin begitu. Entah ini Kang Deddy membicarakan hal ini apakah dia setelah menjadi gubernur atau tidak. Karena saya lihat setelah jadi gubernur itu makin bijak begitu. Cuman ya ini tetap salah. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya itu santri dia sudah punya nilai pada dirinya sendiri. Jadi yang namanya santri itu ya santri, yang namanya amanah itu ya amanah, yang namanya peduli rakyat kecil itu peduli rakyat kecil. Itu tiga perkara yang berbeda. Kita misalkan lihat ya, waktu PDI Perjuangan itu belum maju sebagai pemimpin, sebagai penguasa, mereka itu kan yang paling getol menyuarakan hak-hak rakyat itu. Waktu Pak SBY masih menjabat, wow itu kita lihat kan siapa si Oneng itu ya, Rieke Diah Pitaloka itu kalau BBM naik, naik 500 perak itu paling depan. Tapi tatkala Jokowi naikin secara diam-diam kan nggak ada suaranya gitu. Nah itu kan kita nggak melihat negatif, ya kita katakan lah pada saat itu PDI itu adalah kumpulan-kumpulan politisi yang sangat peduli kepada kepentingan rakyat pada saat itu begitu ya. Itu kan gak harus jadi santri itu untuk jadi seperti itu, gak usah. Kamu mau santri, kamu mau enggak. Kalau kamu itu peduli kepada kepentingan masyarakat kecil, itu sudah bagus. Jadi gak usah bawa-bawa nama santrinya. Itu mau santri mau enggak, begitu. Mau santri mau enggak, kalau kamu jadi pemimpin tidak memperhatikan rakyat kecil, itu udah jelek. Nah terus kenapa Kang Deddy Mulyadi ini mau merampok nama santri, mau dinisbahkan kepada dirinya? Saya loh yang yang peduli kepada masyarakat kecil. Saya loh yang memberi makan masyarakat kecil tatkala mereka itu tidak mampu untuk cari makan sendiri. Saya loh yang memberikan listrik kepada ribuan rumah rakyat kecil. Saya ini yang santri begitu. Itu tidak dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi jelas, tapi itu adalah implikasi dari apa yang dia katakan. Makanya saya bilang ini tidak layak. Dan video ini pun kan akhirnya keluar dengan judul Kang Deddy Mulyadi ngajarin Habib Bahar begitu tentang siapa pemimpin santri itu. Akhirnya kan ke sana. Ini kan jadi masalahnya rumit begitu, ribet. Nah, jadi yang namanya santri dia itu sudah punya nilai tersendiri. Yang mana santri itu adalah sifat atau nama bagi suatu individu yang dia itu mencari ilmu agama. Ini namanya santri. Malah kalau di kita itu tolib kan, tolibul ilmi. Di Afghanistan sana ada yang namanya Taliban, itu kumpulan para santri itu ya, tolib, jadi tolibul ilmi lah itu santri. Malah kalau di kita ini itu sudah terkhusus, bukan hanya tolibul ilmi tetapi tolibul ilmi yang mana dia itu mengkhususkan dirinya, saking mengkhususkan untuk tolibul ilmi, dia keluar dari rumahnya untuk menetap pada suatu tempat yang disediakan untuk mencari ilmu, ya kita katakan pesantren itu. Jadi orang yang mondok itu baru santri namanya. Nah ini jangan direduksi, itu maknanya sudah itu ya. Jadi kita itu makanya akan mendapatkan banyak sekali degradasi makna, dan ini berbahaya bagi pengetahuan. Tatkala perkara-perkara seperti ini dipakai
dipolitisasi begitu. Santri kok dipolitisasi? Nggak usah dipolitisasi, udah Kang Deddy itu udah baik tanpa menggunakan nama santri, tanpa harus ngambil posisi kesantrian begitu. Nggak usah seperti itu. Mau apa? Mau merebut hati orang yang sedari awal udah nggak suka, nggak bakalan bisa begitu. Ya ini malah jelek ya. Nah, jadi kekhususan santri itu di mana? Kekhususan santri itu ada pada dia itu thalibul ilmi, dia itu mencari ilmu ya. Makanya santri itu sebetulnya nggak kenal pensiun, karena kalau dia santri sudah keluar dari pondoknya, insya Allah orang yang pernah mondok sedikitnya itu 6 tahun, itu keinginan untuk mencari ilmunya nggak bakalan padam. Itu akan terus ada meskipun dia itu harus bekerja, meskipun harus berkeluarga dan lain sebagainya. Nah, santri ini pada akhirnya dia memiliki nilai khusus, yaitu mengetahui nilai-nilai keagamaan, dalam pengertian mengetahui nilai-nilai keislaman, karena santri ini sudah terkhusus di dalam makna. Ini pernah jadi umum mungkin nama santri itu, bukan terkhusus pada Islam. Makanya ini kan nanti dipakai terjadi penyempitan begitu. Penyempitan maknanya itu sudah terjadi. Jangan sampai disempitkan lagi atau malah diperluas lagi. Santri itu jadi pemimpin yang kayak Deddy Mulyadi begitu ya, enggak seperti itu. Nah, jadi santri itu dia punya nilai tersendiri, di mana nilainya dia itu memahami nilai-nilai keislaman, memahami nilai-nilai agama Islam. Di situ letaknya. Nah, sekarang kemudian hal ini apabila mau dipakai oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin yang santri, ini harus ditanyakan apakah Kang Deddy Mulyadi ini memiliki konsep tentang keislaman atau tidak. Karena tatkala kita, misalkan saya lah taruh ya, tatkala saya ini memilih pemimpin yang santri, meskipun saya tidak tahu track recordnya, itu dengan harapan bahwa yang dijaga oleh sang santri ini bukan hanya wilayah ekonominya masyarakat kecil, tetapi juga wilayah tauhidnya orang-orang awam. Ini yang tidak akan kita dapatkan di Kang Deddy Mulyadi. Tidak akan kita dapatkan. Ya, saya tidak mau bersumpah ya. Cuman ini tidak akan kita dapatkan karena memang Kang Deddy Mulyadi makan yang jadi fokus utamanya itu apa? Yaitu mengentaskan kemiskinan, kemudian memperbaiki ekonomi, menyedikitkan kesenjangan sosial. Apakah itu bagus? Sangat bagus sekali. Memang itu pemimpin yang kita butuhkan. Tapi apakah itu cukup bagi kami yang santri? Itu tidak cukup begitu. Kenapa? Karena kita ini menggantungkan harapan, kita ini santri ini orang-orang yang lebih mengkhawatirkan akidahnya orang awam daripada sisi ekonominya. Ya silahkan, sisi ekonomi itu sudah ada yang memikirkan. Kita ini para santri beda lagi urusannya. Yang kita urus ini bagaimana masyarakat ini dia tauhidnya bisa benar, orang yang awam dijaga keawamannya, ya, asal jangan sampai bodoh saja begitu. Kemudian orang-orang yang awam ini dia sedikit banyaknya bisa mengetahui tentang sholat yang benar, bagaimana bermadhab, itu yang kita jadikan concern tatkala kita itu memilih pemimpin. Nanti apakah dia itu punya track record atau tidak, itu urusan lain. Ya, makanya tatkala ada pemimpin yang mana dia itu kita memiliki harapan, oh ini orang nih paham tentang agama, yang mana agama ini sedikit banyaknya meskipun tidak diperjuangkan secara formal, itu akan diperjuangkan secara informal. Ya, mungkin terjadi kesepakatan dengan para kiai dan lain sebagainya. Inilah yang kita harapkan begitu. Dan ini tidak ada sama sekali di Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau misalkan sekarang Kang Deddy Mulyadi ini mau mengambil ya nama santri bagi dirinya, jadi menisbahkan nama santri. Saya tidak mengatakan mengambil dalam pengertian dikooptasi oleh dia sendiri, tidak. Apabila Kang Deddy ini menginginkan nama santri melekat pada dirinya, itu bukan dengan cara ngasih makan yang baik, ngasih listrik, bukan itu. Itu kami harapkan iya, itu bagus, sangat bagus sekali. Tapi kalau mau disebut santri bukan itu. Kalau mau disebut santri, keluarkan nilai-nilai keislaman sebagaimana dipelajari di pondok-pondok pesantren. Ya, karena pada akhirnya semakmur apapun negara kita, ini dalam sudut pandang santri ya, semakmur apapun negara kita tidak akan dibawa sampai mati. Begitu. Ini adalah sebuah sarana. Betul. Makanya jangan bawa-bawa bab agama. Ya. Saya ini pandangan pribadi ya, pandangan pribadi. Kalau kayak Alfian Tanjung udah bawa-bawa agama, kemudian orang Kang Deddy Mulyadi sebagai kayak saya katakan ya yang difitnah, yang terfitnah ini terbawa juga, akhirnya siapa Alfian Tanjung ini bawa
bawa sentimen agama, kemudian Kang Deddy Mulyadi seolah-olah bereaksi terhadap sentimen agama itu dengan membawa-bawa yang santri itu bukan yang demikian-demikian, tapi yang begini, yang mana nilai-nilai itu ada pada dirinya sendiri. Repot akhirnya, begitu. Ini permasalahan. Nah makanya Islam itu bukan hanya sekedar pekerjaan memakmurkan rakyat, bukan hanya sekedar pekerjaan mengentaskan kemiskinan. Itu mah nomor sekian dalam Islam. Makanya tatkala Sidna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu dipilih menjadi pemimpin, apa dalilnya itu? Bahwa beliau itu adalah pemimpin yang secara isyarat dipilih oleh Rasulullah SAW. Dalilnya itu adalah sholatnya. Ya, apakah siapa yang menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam secara resmi ditunjuk oleh Rasulullah SAW di dalam sholat? Ya jawabannya Sidna Abu Bakar. Maka para sahabat berkata kalau urusan sholat saja yang sangat penting, yaitu urusan kita dengan Allah, itu diserahkan kepada Sidna Abu Bakar, maka apalagi urusan dunia, begitu. Itu sudah pola pikirnya Muslim seperti itu. Kalau kamu dunia, ya itu mah nggak usah bawa-bawa agama kita, udah bagus sendiri begitu, ya udah bagus sendiri. Itu lihat Singapura tuh, ya Singapura itu kurang gimana makmurnya, makmur, terus Islamnya gimana, mati juga di sana, ya nggak seperti itu. Makanya kita ini punya harapan kepada pemimpin-pemimpin yang santri, meskipun kalau misalkan Kang Deddy akhirnya yang jadi yang bukan santri, ya kita mah legowo begitu, nggak jadi masalah juga, kita dukung, tapi jangan bawa-bawa nama seperti ini, karena harus jelas kalau ngobrolin santri itu. Patokan akidahnya harus jelas, fikihnya harus jelas, tasawufnya pun harus jelas, bukan dengan nilai-nilai kesundaan sebagaimana yang dimarketingkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah ini saya misalkan mau menyebutkan suatu hadis, ya. Ini hadis ada di dalam Sahih Muslim. Ini hadis nomor ke-1 di dalam beberapa cetakan, atau hadis ke-8 di dalam cetakan yang lain. Kalau di dalam cetakan yang saya ini hadis nomor 1. Hadis nomor 1 di dalam Sahih Muslim ini membicarakan tentang sia-sianya orang tatkala dia berbuat baik apabila akidahnya jelek, ya. Jadi supaya saya tidak membacakan secara lama, begini. Ini ada simpang siur begitu di suatu negeri, yang mana di negeri itu sudah ramai i'tiqad tentang qadariyah. Qadariyah itu adalah bahwa perbuatan kita ini dibuat oleh kita. Jadi kita bertanggung jawab di dalam mengadakan perbuatan kita pada realita. Dalam pengertian bertanggung jawab itu kita yang membuatnya. Ya, jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat badan kita atau membuat langit atau membuat alam, maka di dalam hal perbuatan kita, kitalah yang membuatnya pada realita itu. Bukan hanya bertanggung jawab, tapi berbuat. Karena kita yang membuat, maka kitalah yang bertanggung jawab. Itu tipis sekali, ya. Mungkin di antara para yang nonton video ini mungkin juga akan setuju, ya memang kita yang buat. Mungkin itu bagaimana konsekuensinya apabila seseorang itu memiliki pola pikir seperti itu, yaitu yang membuat perbuatan pada kenyataan adalah diri kita sendiri yang mengadakannya. Nah ini ada bahasanya, ya. Langsung saja ke sini. Fakulna Aba Abdurrahman innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'ana wa yataqaffaruna al-ilma. Duhai Abdurrahman, duhai Abu Abdurrahman. Ini maksudnya Abdullah bin Umar. Duhai Abdullah bin Umar, sesungguhnya telah nampak di tempat kami ada sekelompok manusia yang mana mereka itu membaca Al-Qur'an dan yang mana mereka itu mengumpulkannya atau menghafalnya atau mempelajarinya. Wa dzakara min sya'nihim, kemudian yang ini kan ada kisahnya 2 orang, ya. Kemudian yang satu orang ini yang menjadi juru bicara kepada Abdullah bin Umar itu menerangkanlah, menjelaskan bagaimana keadaan di kampungnya itu. Wa annahum yaz'amuna an la qadara, dan mereka itu punya sangkaan bahwa qadar itu tidak ada. Ini dalam pengertian perbuatan kita itu dibuat sendiri, bahasanya wa annal amru unuf, dan bahwa perkara itu diadakan secara spontan begitu. Nah ini nanti ada yang melazimkan kepada jahlun kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang melazimkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan perbuatan kita. Maka qala fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Kata Abdullah bin Umar bagaimana?
Fa'idza laqita, maka apabila engkau menemui kelompok itu, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka dan mereka itu orang-orang yang berlepas diri dariku. Nah, jadi sudah bukan golongan kami begitu, udah nggak kenal itu mas siapa. Katakan kepada mereka itu bukan dariku. Maka itu bukan dari Nabi Muhammad SAW begitu. Walladzi yahlifu bihi Abdullah ibnu Umar. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Dan aku bersumpah begitu ya. Dan demi zat yang mana Abdullah bin Umar bersumpah dengannya. Ini maksudnya demi Allah. Apabila ada salah seorang di antara mereka itu yang memiliki emas semisal gunung Uhud, maka kemudian dia itu menginfakannya, maqabilallahu minhu, maka Allah tidak akan menerima infaknya itu darinya hatta yu'mina bil qadar, sehingga dia itu iman kepada qadar. Nah, kemudian Abdullah bin Umar menjelaskan hadis. Jadi kalau kata Syekh Nawawi, kata Imam An-Nawawi ya, disebutkan di sini hadzal ladzi qalahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma zahirun fi takfirihi al-qadariyata. Perkataan Ibnu Umar ini jelas sekali mengkafirkan Qadariyah. Jadi Qadariyah itu tipis sekali lah ya, yang suka ngaji tauhid tahu lah ya, antara Qadariyah kemudian Jabariyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tahu perbedaannya itu sangat tipis sekali. Nah, saya tidak mau membicarakan hal itu. Pertanyaannya sekarang seperti ini, Kang Deddy Mulyadi, ini konsep bertauhidnya bagaimana sehingga mau disebut santri begitu? Ya, atau mau tiba-tiba mau menyebutkan santri itu yang begini yang begitu. Hei, kamu itu punya pengetahuan tentang agama atau tidak? Begitu. Yang diajarkan dari pesantren secara tradisional begitu. Ada sanadnya. Punya atau tidak? Kalau nggak punya, diem. Nggak usah bawa-bawa nama santri sudah. Udah bagus Kang Deddy itu. Tanpa bawa-bawa nama santri. Asal orang udah objektif. Jadi yang namanya kebaikan itu gini ya. Yang namanya kebaikan itu nggak usah bawa-bawa agama. Itu selesai. Kalau yang menjadi fokus itu hanya memberikan kebaikan, akhirat nggak dibawa, akhirat tidak dijadikan patokan, udah. Dan sampai kapanpun orang seperti itu, santri-santri nggak bakalan milih begitu. Ya yang benar punya ideologi sebagai santri, ya. Nah, saya ini kan misalkan fair-fair aja. Kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi ini memang bagus di dalam ngurus administrasi atau di dalam eksekusi program-program yang bagus, ya kita sebut bagus. Tapi kalau misalkan sudah seperti ini sudah offside. Ini tidak bisa terjadi, tidak bisa dibiarkan lah, katakan seperti itu. Ya, karena sampai kapanpun kita yang memiliki rasa sayang lebih daripada hanya sekedar mensejahterakan masyarakat dari segi ekonomi, sampai kapanpun kita tidak akan memilih pemimpin yang track record akidahnya nggak jelas, yang track record sholatnya nggak jelas, sampai kapanpun. Ya, makanya saya nggak pernah, udah dari Jokowi nggak milih, kemudian gubernur nggak milih, nggak tahu saya track recordnya bagaimana, begitu. Ya kalau misalkan sudah terpilih kemudian bagus di dalam mengurus tata kelola ekonomi, memang itu juga yang dibutuhkan sama kita, ya kita dukung, ya udah jadi kok begitu, nggak ada masalah. Ya, jadi sekali lagi bahwa Kang Deddy Mulyadi di sini sudah sok tahu begitu, ya janganlah ngomong-ngomong kayak gini. Dan ini karena memang sudah banyak di media sosial, ya mau tidak mau harus kita bahas satu persatu begitu, dengan harapan ya sedikit banyak menggaungkan apa-apa yang tidak seharusnya diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi begitu. Nah, ini mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, kita dan para pemimpin kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.